Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirenia Ika Rumpasari. Saya berasal dari kelas D Akuntansi S1 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas latihan 2.4 halaman 105, yaitu PT Perintis Agung merupakan distributor alat tulis yang berlokasi di Tanjung Dadap. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2015. Pencatatan kali ini saya menggunakan metode perpetual. Yaitu yang pertama, pada tanggal 1 Oktober melakukan pembelian alat tulis senilai 20 juta dari pemasok, yaitu PT Tulis Menulis, dibayar secara tunai senilai 4 juta rupiah. Pada tanggal 1, membeli yaitu persediaan barang dagang. Akun yang berpengaruh pada transaksi kali ini yaitu persediaan barang dagang sebesar 20 juta karena bertambah sebesar 20 juta di debit, dan pada kas dan utang dagang. Kasnya itu sebesar 4 juta rupiah karena dibayar tunai sebesar 4 juta rupiah, dan utang dagangnya sendiri sebesar 16 juta di kredit, karena utang bertambah itu di kredit sebesar 16 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 4 Oktober 2015, perusahaan menjual 50% dari alat tulis yang dibeli pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan harga 16 juta rupiah. Nah, dalam metode perpetual itu kita menggunakan beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Tapi sebelum itu, pada tanggal 4, akun yang berpengaruh yang pertama yaitu piutang dagang pada penjualan, yaitu sebesar yang ada di transaksi yaitu sebesar 16 juta rupiah di debit, dan untuk penjualan sebesar 16 juta karena bertambah di kredit sebesar 16 juta rupiah. Untuk beban pokok penjualannya, beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang beban pokok penjualannya itu sebesar 50% dikali dengan besarnya persediaan barang dagang pada tanggal 1 sebesar 20 juta, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Artinya, barang yang terjual itu sebesar 10 juta rupiah. Yaitu beban pokok penjualan di debit sebesar 10 juta rupiah, dan pada persediaan dagang berkurang di kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 2015, perusahaan melakukan pelunasan utang kepada PT Tulis Menulis. Pelunasan utang itu akun yang berpengaruh yaitu utang dagang pada kas. Karena kita membayar utang, artinya utangnya berkurang, yaitu pada tanggal 10, utang dagang di debit pada kas, utang dagang di debit pada kas di kredit. Total utang yang dimiliki PT Perintis Agung yaitu sebesar 16 juta rupiah. Yaitu utang dagang di debit sebesar 16 juta rupiah, dan kas berkurang karena telah membayar utang sebesar 16 juta rupiah di kredit. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Oktober 2015, perusahaan membeli buku tulis dari PT Buku Sakti secara tunai dengan nilai 16 juta rupiah. Pembelian itu yaitu akun yang berpengaruh pada pembeliannya itu persediaan barang dagang pada kas karena dia melakukan transaksi secara tunai, yaitu pada tanggal 17
persediaan barang dagang pada kas. Persediaan barang dagang sebesar 16 juta di debit karena bertambah dan berkurang sebesar 16 juta di kredit karena melakukan pembelian secara tunai. Selanjutnya, pada transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 20 Oktober 2015, perusahaan menjual buku sebesar 30%, menjual 30% dari buku tulis yang dibeli pada tanggal 17 Oktober dengan harga 8 juta rupiah. Akun yang berpengaruh pada saat terjadi penjualan yaitu akun piutang dagang pada penjualan dan juga beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nah, pada tanggal 20 itu persediaan barang dagang, piutang dagang pada penjualan. Dan beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nah, piutang dagangnya itu sebesar harga yang terjadi di transaksi yaitu sebesar 8 juta di debit, piutangnya bertambah di debit sebesar 8 juta, dan penjualan juga bertambah di kredit sebesar 8 juta rupiah. Untuk beban pokok penjualannya sendiri, kita menggunakan nilai 30% dikali dengan berapa persediaan barang pada tanggal 17 Oktober, yaitu sebesar 16 juta. Nah, 30% dikali 16 juta rupiah itu hasilnya 4.800.000. Jadi, beban pokok penjualannya di debit sebesar 4.800.000. Dan persediaan barang dagang yang berkurang yaitu sebesar 4.800.000 di kredit. Nah, transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 24 Oktober, yaitu perusahaan membayar biaya listrik, air, dan telepon senilai 1.100.000. Nah, akun yang berpengaruh yaitu beban listrik, air, dan telepon pada kas. Sebesar 1.100.000 rupiah. Beban itu bertambah di debit jadi sebesar 1.100.000 rupiah. Dan kas berkurang untuk pembayaran beban itu di kredit sebesar 1.100.000 rupiah. Selanjutnya untuk tanggal transaksi selanjutnya yaitu tanggal 27 Oktober, yaitu perusahaan menjual seluruh alat tulis yang dibeli pada tanggal 1 Oktober 2015 yang masih tersisa dengan harga 13.600.000 rupiah. Untuk penjualan, akun yang berpengaruh yaitu piutang dagang pada penjualan dan beban pokok. Karena kita menggunakan metode perpetual, jadi beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nah, piutang dagangnya itu sebesar yang terjadi di transaksi, yaitu sebesar 13.600.000. Pada penjualan juga bertambah di kredit sebesar 13.600.000. Sedangkan untuk beban pokok penjualannya, yaitu kita menggunakan nilai persediaan yang masih tersisa pada tanggal 1 Oktober, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Karena pada tanggal 4 itu persediaan tanggal 1 itu sudah berkurang atau sudah terjual 50%, jadi sisanya itu 10 juta rupiah. Yaitu beban pokok penjualan sebesar 10 juta rupiah di debit, dan persediaan barang dagang yang terjual yaitu sebesar 10 juta di kredit. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi terakhir pada tanggal 28 Oktober, perusahaan membayar gaji karyawan dengan nilai 4 juta rupiah, yaitu beban gaji. Akun yang berpengaruh itu beban gaji pada kas atau beban upah juga bisa.
beban gaji itu pada kas senilai 4 juta rupiah. Beban gaji itu bertambah di debit sebesar 4 juta rupiah dan kas berkurang karena sudah membayar beban itu di kredit sebesar 4 juta rupiah. Selesai. Ini adalah hasil pencatatan saya berdasarkan transaksi yang terjadi menggunakan metode perpetual. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terjadi kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.